Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bastomi selaku dosen pengampu mata kuliah statistik, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Aufidi Faadin dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Muhammad Aufidi Faadin dengan NIM 200501110239. Yang kedua, Siti Fatimah Az-Zahra dengan NIM 200501110242. Yang ketiga, Khairul Umam dengan NIM 200501110247. Yang keempat, Ainun Rohimah dengan NIM 200501110258. Yang kelima, Muhammad Sofyan dengan NIM 200501110278. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membuka presentasi ini yang akan membahas tentang data. Pengertian data. Kata data merupakan bentuk jamak dari datum. Secara sederhana, data dapat diartikan sebagai keterangan-keterangan mengenai suatu hal. Data merupakan bahan mentah yang diolah dengan baik melalui berbagai analisis menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Dalam konteks statistik, data statistik adalah keterangan tentang suatu hal yang berupa angka atau bilangan dan dapat diolah dengan menggunakan statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Baik teman-teman sekalian, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis data. Untuk jenis-jenis data ini sendiri terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Untuk data kualitatif itu sendiri merupakan data dalam bentuk kalimat, uraian, kata ataupun gambar. Dan data kualitatif ini lebih menitik beratkan pada mutu ataupun kualitas data yang digunakan, seperti contoh jenis kelamin, agama, warna, dan lain sebagainya. Dan untuk kategori yang kedua yaitu data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini lebih mengutamakan banyaknya. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam bentuk angka dan memiliki karakteristik selalu berupa angka, misalnya tinggi, panjang, ataupun data hasil proses kuantitatif. Dan untuk data kuantitatif terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu data diskret dan juga data kontinu. Untuk data diskret merupakan data yang diperoleh dengan cara menghitung. Data diskret juga memberikan hasil yang bulat maupun desimal, menyesuaikan dengan data yang dihitung. Contohnya, jumlah mahasiswa, jumlah penduduk, jumlah rumah, dan lain sebagainya. Dan untuk data kontinu merupakan data yang diperoleh dari hasil mengukur. Dalam kontinu, menggunakan alat ukur yang disesuaikan dengan objek agar hasil pengukuran akurat. Misalnya, mengukur panjang meja menggunakan penggaris, mengukur berat badan menggunakan timbangan, mengukur kecepatan dengan menggunakan speedometer, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, dan yang kedua adalah data sekunder. Apa itu data primer dan data sekunder? Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer ini belum pernah dipublikasikan oleh instansi tertentu. Untuk memperoleh data primer, biasanya dengan dilakukan kegiatan seperti observasi, wawancara, ataupun pengisian kuesioner. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak atau instansi tertentu, seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, World Bank, maupun instansi lainnya. Data sekunder dapat dikatakan sebagai data pendukung atau data tambahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Sekian. Nama Ainun Rohimah
NIM 200501110258. Yang keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang teratur dalam upaya mendapatkan suatu data. Langkah-langkah yang teratur ini pastinya baik dan benar agar bisa mendapatkan data yang valid yang nantinya juga akan berdampak pada hasil penelitian yang berkualitas. Kegiatan pengumpulan data menyangkut populasi dan sampel, di mana populasi merupakan keseluruhan objek atau individu, sedangkan sampel merupakan bagian atau himpunan dari populasi. Metode pengumpulan data dilihat dari sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, sebagaimana telah dijelaskan di slide sebelumnya. Beberapa metode yang bisa digunakan, yang pertama ada wawancara, yaitu metode tanya-jawab dengan responden melalui lisan secara langsung maupun tidak langsung, biasanya melalui media telepon. Yang kedua, angket atau kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sekumpulan pertanyaan tertutup maupun terbuka yang diberikan kepada responden. Pertanyaan tertutup ini diberikan pilihan jawaban sehingga responden dapat memilih jawaban yang telah tersedia. Sedangkan pertanyaan terbuka, responden diberikan kebebasan untuk mendeskripsikan jawabannya. Jadi, pada pertanyaan terbuka, responden lebih leluasa untuk menyampaikan informasinya. Penyusunan angket haruslah baik dan benar agar mudah dipahami dan mampu dijawab oleh responden. Seperti menggunakan bahasa yang baik dan benar, tentunya juga sopan, dan pertanyaan tidak menghasilkan perbedaan penaksiran di antara responden yang berbeda, juga tidak menyinggung responden. Yang ketiga, dengan metode observasi atau pengamatan. Observasi adalah metode mengumpulkan data dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan dengan melihat realita kondisi di lapangan. Yang keempat, studi literatur. Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara menelusuri sebagian atau seluruh data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh peneliti sebelumnya. Studi literatur ini sesuai dengan metode pengumpulan data sekunder, di mana data tersebut telah disajikan atau diolah oleh instansi tertentu atau pihak tertentu, dapat berupa buku, artikel, jurnal, dan sejenisnya. Yang kelima ada skala pengukuran. Pengukuran adalah proses hal mana suatu angka atau simbol diletakkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Ghazali 2005. Adapun menurut Sulianto, skala pengukuran digunakan untuk mendeskripsikan, membandingkan, dan menghubungkan variabel dan variabel yang lainnya. Skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang berupa objek yang ditempatkan ke dalam kategori-kategori yang mempunyai perbedaan kualitatif, bukan kuantitatif, sehingga tidak dapat diolah dengan operasi matematika. Pengidentifikasian kategori dengan menggunakan label, angka, atau skor. Label hanya berfungsi sebagai label kategori. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal menempatkan posisi relatif objek atau individu dalam hubungannya dengan suatu atribut tertentu, dengan menunjukkan urutan atau tingkatan objek, dan tidak berlaku operasi matematika, misalnya juara lomba dan ranking kelas. Yang ketiga ada skala interval.
Skala interval adalah skala yang memberi jarak interval yang sama dari suatu titik asal yang tidak tetap. Tapi jarak tersebut bukan merupakan kelipatannya, sehingga pada skala interval juga tidak berlaku operasi matematika. Perbedaan yang sama dalam angka menunjukkan perbedaan yang sama pula dalam sifat atau atribut yang sedang diukur. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang menghasilkan data dengan kualitas yang paling tinggi. Skala rasio mempunyai titik nol sejati di samping interval yang sama. Skala rasio satu-satunya skala yang berlaku operasi matematika. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.